yang sebelumnya sudah saya bahas tentang candle pattern. Jadi pola itu di dalam market hanya ada dua, yaitu pola atau candlestick pattern dan chart pattern. Nah, malam ini kita akan membahas pola yang kedua, yaitu chart pattern. Chart pattern, chart itu grafik, pattern itu pola atau bentuk. Jadi chart pattern pola grafik harga yang terjadi secara berulang dan dapat digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Jadi di sini terjadi secara berulang terus, ya. Jenis-jenis chart pattern sebenarnya terbagi menjadi 3 kategori, ya, yaitu reversal chart pattern atau pola grafik pembalikan, ya, reversal itu pembalikan. Yang kedua itu continuation chart pattern atau pola grafik penerusan. Biasanya terjadi di tengah-tengah pergerakan. Kalau reversal ini karena pembalikan biasanya terjadi di puncak atau di lembah market, ya, pergerakan harga di atas atau di bawah. Kalau continuation ini penerusan terjadi di tengah, ya. Terus yang ketiga neutral chart pattern. Nah, jadi pola grafik yang netral. Nah, malam ini kita akan membahas tentang reversal chart pattern, yaitu ada double top dan double bottom, ya. Di sini ada juga nanti triple top, triple bottom. Yang kedua nanti kita akan bahas head and shoulder pattern, ya. Ada head and shoulder sama inverted head and shoulder, ya. Nah, yang ketiga ada wedge pattern, ada falling wedge sama rising wedge. Jadi pola-pola ini yang sering muncul di market. Sebenarnya chart pattern itu banyak sekali, jumlahnya ratusan. Nah, jadi saya malam ini akan bahas yang sering muncul, ya. Terus kalau yang continuation nanti kita akan bahas ada 3 yang sering muncul juga di market. Ada flag pattern, nah, di mana flag pattern nanti ada bullish flag pattern, ada bearish flag pattern. Yang kedua ada pennant, bullish pennant dan bearish pennant. Terus rectangle pattern, ya, bullish rectangle dan bearish rectangle. Terus yang terakhir, yang ketiga nanti kita akan bahas neutral chart pattern, ya. Di sini ada ascending triangle, descending triangle dan symmetrical pattern. Nah. Baik, ini pola atau bentuk reversal chart pattern yang nanti kita akan bahas, ya. Jadi reversal chart pattern itu adalah pola grafik yang mengisyaratkan itu apa, ya, memberikan petunjuk lah, ya, bahwa pergerakan harga cenderung berbalik. Nah, biasanya terjadi di puncak atau lembah, ya. Ini nanti ada double bottom, double top, ya, ada HNS atau head and shoulder sama wedge, ya. Continuation chart pattern, nah, bentuknya seperti ini, pola grafik yang mengisyaratkan atau memberi sinyal lah bahwa pergerakan harga cenderung berlanjut atau penerusan. Nah, ini sering terjadi di market, Bapak Ibu. Nah, kalau kita menemukan atau mendapatkan melihat, ya, chart atau grafik, nah, seperti misalkan nanti bullish flag pattern, nah, cara entry-nya seperti apa nanti kita akan bahas. Yang ketiga netral chart pattern. Nah, kalau netral ini biasanya cenderung apakah akan berlanjut penerusan atau bahkan berbalik. Nah, jadi harus menunggu yang namanya konfirmasi breakout salah satu support atau resisten nanti. Nah, pola atau bentuknya ascending, nah, seperti ini nanti kita akan bahas.
entry-nya juga seperti apa, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum saya mulai pola atau chart pattern, di dalam market, chart pattern ini sering terjadi, ya, bahkan berulang. Jadi penggunaan grafik secara berkelanjutan akan memberikan informasi kepada kita, ya, bahwa keberadaan pola-pola grafik ini berpotensi menunjukkan peluang, ya, adanya perubahan momentum atau peluang yang akan terjadi. Jadi kita kalau sudah belajar chart pattern, ya, dan chart pattern ini sering terjadi secara berulang terus, ya. Jadi sejarah akan berulang, di mana kejadian di masa lalu, ya, history, ya, sejarah, ya, dipercaya bisa dijadikan referensi untuk memprediksi kejadian di masa depan. Itu analisa teknikal, ya, kita belajar history. Terus filosofi pasar, nah di sini kita ambil dari Dow Theory, ya. Dow Theory itu ada di sini, ada market action discount everything sama history repeat itself, ya. Ini Dow Theory, ya, di mana kalau market action discount everything, ya, analis teknikal, ya. Jadi dia sudah meyakini atau percaya bahwa setiap faktor di sini bisa faktor fundamental, politik dan sebagainya, ya. Nah, itu sudah tercermin, ya, melalui pergerakan harga itu sendiri. Jadi biasanya kalau technical analysis, ya, nah, dia mengesampingkan analisa fundamental. Dia meyakinkan bahwa segala faktor yang terjadi di berita news, baik itu politik atau economic calendar, nah, jadi itu sudah cerminan melalui pergerakan harga yang terjadi. Nah, terus pergerakan harga akan mencerminkan perubahan-perubahan pada kondisi supply and demand. Nah, kemarin supply and demand kita sudah bahas, ya. Nah, price move in trend, ya, kita tahu harga akan bergerak dalam tren, ya, udah pasti. Nah, yang kita maksud Dow Theory yang history repeat itself ini sejarah berulang terus, ya. Nah, karena berdasarkan penelitian psikologi manusia, kita, saya, mungkin Bapak Ibu, nah, cenderung tidak berubah, ya. Bahkan cara terbaik untuk memahami masa yang akan datang adalah dengan mempelajari sejarahnya. Dengan kata lain, masa depan merupakan pengulangan dari masa lalu. Itu yang terjadi di market. Nah, jadi sebelum saya jelaskan chart pattern, Dow Theory, Bapak Ibu harus tahu dulu, ya. Kita mulai dari reversal chart pattern yang pertama, ya. Jadi reversal chart pattern ini pola pembalikan arah harga, ya, atau tren. Jadi pada saat uptrend, nah, ya, naik ataupun downtrend turun, kemudian pola ini, ya, pola reversal ini muncul double top dan double bottom, nah, maka kita bisa menganalisa, kita bisa memprediksi bahwa harga akan bergerak berlawanan dengan arah yang sebelumnya. Jadi namanya reversal, ya. Nah, jadi arah harga akan cenderung berbalik. Ya, ini reversal chart pattern. Jadi reversal chart pattern salah satunya itu pola double top dan double bottom. Jadi kalau double top, nah, jadi ini candlestick yang menandakan waktu untuk bisa masuk posisi sell. Jadi kalau Bapak Ibu melihat double top, entry-nya sell, ya. Dan ini biasanya terjadi di puncak, ya. Polanya mirip atau menyerupai huruf M. Nanti kita akan bahas detailnya, ya. Nah, pola ini, ya, harga akan mengalami penurunan dan akan berhenti pada suatu titik level, ya. Nah, sebelum
mengalami pembalikan arah. Jadi intinya kalau double top, ya, kalau double top ini ada dua puncak atau dua higher high nanti, ya, di mana higher low-nya ini akan di breakout atau neckline-nya. Nah, biar gampang Bapak Ibu memahami, nanti saya akan langsung jelaskan ke chart atau grafik. Ya, kalau secara teori agak bingung biasanya. Saya pun belajar dari dulu kalau baca secara teori, memahaminya agak susah. Tapi kalau kita dihadapin langsung praktek ke grafik, akan lebih mudah nanti, ya. Nah, kalau kita lihat polanya memang terkesan simple gampang, tapi kalau kita dihadapi dengan chart yang banyak, butuh jam terbang nanti Bapak Ibu, ya. Untuk double bottom ini kebalikannya, ya. Nah, ini memberikan sinyal buy, ya, karena terjadi di pembalikan arah atau tren di bawah atau di lembah lah, nanti di support, ya. Nah, polanya menyerupai huruf W kurang lebih, ya. Nah, sama kebalikan dari double top. Triple bottom, triple top sama juga, hanya, ya, high-nya atau puncaknya ada 3, kalau double 2, ya, kalau triple 3. Nah, memang saya nggak masukin nanti, tapi saya akan jelasin, ya. Jadi dalam chart ini saya ambil chart saham Amazon, ya. Nanti kita akan langsung ke chartnya. Jadi double top ini, ya, ada 2 puncak atau 2 higher high. Nah, jadi kunci fokus utamanya melihat higher high-nya. Kenapa kemarin saya bilang swing itu penting, coding itu penting. Salah memahamin swing, salah memberikan coding, akan salah belajar candlestick pattern dan chart pattern, karena itu pondasi swing. Jadi kalau swing udah luar kepala Bapak Ibu, coding udah benar, chart pattern akan benar, ya. Contoh, dalam mengidentifikasi double top aja yang paling simpel, ya. Jadi double top ini terjadi, ya, jika higher high. Higher high berarti kan swing high atau yang tertinggi, ya. Mulai dari low, high, higher low, low-nya yang lebih tinggi, higher low, higher high, high-nya yang lebih tinggi, higher low, higher high, higher low lagi, dan higher high, ya. Intinya higher high-nya ini sejajar, ya. Nah, oke. Terus syarat atau konfirmasinya itu higher low-nya di breakout. Inilah yang memvalidasi atau yang memberikan konfirmasi kalau double top ini valid ketika higher low-nya di breakout. Break itu apa, ya, keluar dari pola, ya. Nah, ini membentuk lower low. Nah, oke. Jadi kalau Bapak sudah belajar mulai swing, coding, enak, ya. Oh, ini low, higher low, higher low, higher low. Ternyata higher low-nya udah di break. Artinya, ya, buyer yang awalnya atau uptrend, ya, di sini sudah mulai ada sinyal pembalikan tren, dimulai dari adanya pola double top, di mana higher high-nya sejajar dan higher low-nya di breakout atau ditembus. Jadi valid double top. Cara entry-nya menunggu konfirmasi ketika higher low-nya ini ditembus, sell now, dan stop loss-nya di atas higher high. Oke, ini cara entry-nya, ya. Sebaliknya, ya, double bottom sama kebalikan double top, ya, di mana kalau double bottom lower low, ya. Nah, jadi kalau di trennya turun,
pembalikannya berarti dari downtrend ke uptrend dimulai dari adanya pola chart pattern double bottom. Ini sering terjadi di market ya. Nah, downtrend, nah kita tahu cara mengidentifikasi downtrend yang benar ya, higher high, lower low, lower high. Lower high ini high-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, membentuk lower low terus. Ketika lower low ini sejajar ya. Jadi tapi tidak harus sama ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlalu kaku dalam menentukan pola chart pattern ya. Ada nanti double bottom atau double top ini tidak sejajar, melewatin sedikit, itu sudah dianggap ya. Terus ketika mengalami naik dan mampu membreak out lower high-nya, nah, inilah yang memvalidasi pola double bottom ini valid. Ini candle yang ini ya Bapak Ibu, ketika membreak out lower high. Jadi lower high ini kan swing high. Kemarin ini juga resisten berdasarkan swing high. Nah, ketika resisten atau lower high-nya ini di break out ya, pola double bottom ini valid. Bapak Ibu boleh buy now dengan stop loss di bawah lower low-nya. Artinya yang awalnya market bergerak downtrend, nah dari sini sudah ada sinyal nih ya, lower low-nya sejajar ya, tidak mampu membuat lower low yang signifikan ya. Nah kalau gini kan terlalu signifikan nih. Kalau ini sejajar dan tidak mampu atau tidak membuat lower high. Kalau lower high biasanya kan lebih rendah dari sini. Ini malah membreak out. Inilah awal perubahan dari downtrend berubah menjadi uptrend. Nah, ini banyak sekali terjadi di market. Triple bottom sama. Ya, triple bottom berarti lower low-nya ini terjadi 3 kali ya. Sama cara mengidentifikasinya sama. Nah, nanti kita akan bahas di chart. Terus yang kedua, jadi reversal chart pattern ini kita akan bahas 3 pola aja yang sering muncul. Nah, double top sama double bottom sudah. Yang kedua ini head and shoulder ya. Jadi pola head and shoulder ini pola yang ya seolah-olah membentuk kepala dan bahu. Namanya head and shoulder ya. Nah, bahu kiri head, kepala dan bahu kanan. Nah, pola head HNS, jadi ini biasa disingkat HNS, head and shoulders, sering terjadi ketika uptrend dan merupakan indikasi bahwa pola yang terbentuk kemungkinan akan berubah. Jadi kalau head and shoulder ini uptrend dulu, harga naik ya. Terus terjadilah pola head and shoulder turun. Jadi pembalikan dari uptrend menuju downtrend. Ya, diawali dengan adanya pola head and shoulder. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau kebalikannya ini namanya inverted head and shoulder ya. Nah, kebalikannya ya. Oke, nah di chart saya ambil di ini emas ya. Nah, di ini pola head and shoulder. Jadi awalnya uptrend. Nah, kita tahu syarat uptrend ya. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Nah, disinilah sinyal awal sebenarnya. Kalau akan terjadi perubahan dari uptrend menuju downtrend dengan diawali adanya pola head and shoulder. Higher high ini bahu kiri ya. Jadi di sini buyer yang dominan membentuk bahu kiri. Ini lehernya higher low, headnya higher high, terus leher lagi ini biasanya sejajar dengan higher low atau lebih rendah. Bisa ya. Nah, fokus utamanya
atau konfirmasinya ya membentuk bahu kanan lower high. Jadi kalau memang uptrend terus, ini lower high-nya seperti ini nggak terjadi ya. Nah, saya coba coret-coret di sini. Nah, kalau memang dia mau lanjut naik, harusnya seperti ini. Ya, membikin higher high lagi. Tapi faktanya dia nggak mampu membikin higher high, dia hanya membentuk lower high. Ya, lebih rendah high-nya lebih rendah. Inilah ya syarat atau fokus utama kita ya untuk mengetahui bahwa akan terjadi perubahan dari uptrend menuju downtrend dengan diawali pola head and shoulder. Jadi higher high, kuncinya higher high terus lower high. Atasnya ya, puncaknya ya. Higher high, lower high. Inilah sinyal awal. Terus validnya kalau pola ini valid ketika higher low-nya ini di breakout. Inilah yang memvalidasi. Di sini Bapak Ibu boleh melakukan entry sell now dengan stop loss di sini. Ya. Karena kalau dia nggak mampu naik lagi, ya dia berarti ini gagal. Oke. Nah, jadi inilah pola head and shoulder. Ya. Inverted sama, ya hanya kebalikannya Bapak Ibu. Kalau inverted HNS itu diawalin dengan tren turun atau downtrend, ya. Nah, kita kemarin sudah belajar downtrend itu lower high membentuk lower low, lower high, high-nya semakin turun, low-nya semakin turun. Nah, disinilah kuncinya. Ya, kalau perubahan tren dari downtrend menuju uptrend diawalin dengan pola inverted HNS, ya. Nah, di sini, ya. Nah, lower high-nya ya harusnya kan lebih rendah. Kalau ini mau terus ini tidak sejajar ya, atau lebih tinggi, harusnya lebih rendah. Tapi ini sejajar atau lebih tinggi. Ini sinyal awal. Terus membentuk higher low. Harusnya kalau memang turun lagi ya, ini membentuk lower low, lebih rendah dari ini. Tapi faktanya dia hanya membentuk higher low, di mana lebih tinggi dari low-nya ini. Ya, oke. Saya clear dulu. Nah, jadi ini ya diawalin dari oke, baik. Sorry, keklik. Oke. Jadi ini namanya inverted HNS Bapak Ibu ya. Nah, jadi awalnya downtrend berbentuk lower low, lower high, lower low. Ini high karena lebih tinggi sedikit ya dari lower high, sejajar bisa ya. Tapi intinya nah, ini membentuk higher low. Terus membreakout resisten ya, resisten lower high ini ya. Nah, disinilah yang memvalidasi Bapak Ibu. Ya. Oke, inilah yang memvalidasi. Ya. Bapak Ibu boleh buy now di sini. Bentar. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan buy now di sini. Stop loss-nya di bawah higher low karena ini support. Ya. Jadi ini cara entry pola chart pattern inverted HNS. Ini bahu kiri. Mana ya? Terusnya hilang. Oke. Ini bahu kiri, ini head kepala, ini bahu kanan. Nah, oke. Nah, nanti penerapannya di grafik biar Bapak Ibu lebih jelas. Nah, terus yang oke,
Ini untuk continuation, penerusan. Sebelum saya lanjut ke pola penerusan, mungkin reversal saya praktekkan langsung ke grafik biar Bapak Ibu punya gambaran lebih jelas ya. Nah, saya akan buka grafik ini di Mas ya. Nah, ini yang saya maksud HNS ya, head and shoulder tadi. Nah, jadi saya sudah mapping dari sini ya, ini uptrend ya. Nah, disinilah perubahan ya dari uptrend downtrend ya. Fokusnya kalau head and shoulder ya, karena terjadi di atas, Bapak Ibu tinggal melihat higher high-nya. Ya, karena kalau memang ini terus uptrend ya, nah, harusnya di sini kuncinya dulu, sejajar boleh ya, lebih tinggi boleh ya, nah, atau lebih rendah lebih bagus ya. Nah, membentuk low kalau lebih rendah, kalau sejajar ya higher low juga ya, kalau lebih tinggi higher low boleh ya. Nah, syarat utamanya yaitu di sini ya. Nah, ini syarat utamanya membentuk lower high. Karena kalau tren masih terus naik, harusnya di sini membentuk higher high. Tapi sudah tidak mampu, yang awalnya buyer dominan, disinilah sudah mulai ya. Di sini membentuk lower high. Jadi kuncinya Bapak Ibu ya, higher high, lower high. Itu ya. Validasinya ketika higher low ini ya, ini kan support jadinya Bapak Ibu ya. Supportnya dipecah, sell now. Stop lossnya di atas lower high. Oke. Banyak sekali ya di market chart pattern HNS atau inverted HNS ini ya, di saham pun sama sering terjadi ya. Nah, ini di forex pun tambah sering terjadi lah juga ya. Jadi di market mau saham, mau gold ya, mau forex ya, pola-pola chart pattern sering terjadi ya. Jadi ini inverted HNS ya. Jadi ketika market downtrend turun ya, nah, downtrend kan lower high, lower low, ini lower high. Nah, intinya swing dan coding harus paham Bapak Ibu. Nah, di sini lower low ya, ini high ya, karena lebih tinggi sedikit ya, sejajar boleh. Ini intinya. Kalau inverted ya, kebalikan terjadi di bawah, lower low dan higher low. Nah, kalau memang turun harusnya membuat lower low lebih rendah dari sini. Tapi faktanya dia nggak mampu, hanya terjadi di membentuk higher low. Nah, kapan buy-nya? Nah, kita tarik ini. Ya, ini neckline atau resisten. Ya. Nah, trendline kemarin kita sudah belajar ya, cara mudah menggambar trendline. Nah, oke. Kemarin sudah. Nah, jadi dari swing terluar kita tarik, nanti kita adjust. Nah, ini adjustnya. Ketika ini di breakout, inilah buy now Bapak Ibu. Ya. Stop loss-nya di bawah higher low. Ya, jadi market bereaksi pembalikan dari downtrend ke uptrend. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Double top, double bottom juga sama ya, nah, seperti yang terjadi di Amazon ya. Ini kunci dari double top, higher high ya, sejajar ya, boleh lebih tinggi sedikit, jadi jangan kaku, tidak harus persis sejajar ya. Nah, atau ini lebih kurang sedikit ya, nah, boleh dianggap ya kurang lebih lah ya. Nah, jadi membentuk higher high ini kuncinya ya. Jadi
pembalikan dari uptrend ke downtrend ini diawalin adanya pola double top ya. Ini uptrend ya, low high higher low ya, low-nya lebih tinggi, higher high high-nya lebih tinggi ya. Sini membentuk higher high higher low. Nah, kalau ini memang terus uptrend harusnya membentuk higher high dan membentuk higher low. Tapi faktanya dia tidak membentuk higher low, bahkan membentuk lower low. Berarti inilah perubahan dari uptrend ke downtrend ya. Oke. Nah, kapan entry-nya? Disinilah candle ini ya. Ketika dia membreakout. Stop loss-nya di atas higher high. Oke. Resisten ya, di atas resisten ya. Nah, sama ya, triple bottom juga sama ya. Nah, triple bottom kemarin terjadi di saham Boeing. Nah, ini bisa kategori triple bottom, bisa ini ya. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini triple bottom ya. Awalnya downtrend, nah, dari sinilah ya, ini downtrend kelihatan ya, downtrend, nah, lower low hampir sejajar, nah, ini ya, terendah sejajar ya, paralel ya, ini triple bottom. Nah, jadi awalnya ini double bottom, naik turun lagi membentuk triple bottom ya. Nah, sering terjadi ya di kemarin di Intel ya. Nah, hari ini terjadi triple bottom di Intel. Ini Intel ya, saham Intel INTC ini triple bottom Bapak Ibu ya, yang awalnya downtrend ya, market lagi downtrend. Nah, ini kelihatan resistennya sudah di breakout. Jadi kalau tanya saham Intel, ini sudah perubahan dari downtrend menuju uptrend. Ya, boleh ada retest ke sini, silakan lakukan buy ya. Stop loss-nya ya di bawah support. Nah, ini triple bottom. Ya, banyak ya. Nah, kemarin juga terjadi, nah ini saham Alibaba ada potensi terjadi inverted HNS ya, ini ya, ini bahu kiri, left shoulder, head, kepala, jadi tinggal menunggu breakout yang namanya resisten. Nah, tapi sudah ada sinyal, kemarin kita sudah mengeluarkan sinyal di sini ya. Nah, di sini terjadi swing low ya, tinggal menunggu. Ini kalau breakout, cara mengukurnya biasanya nah nanti ya, nah, ini targetnya Bapak Ibu. Oke, cukup untuk reversal chart pattern ya. Nah, banyak di emas sering terjadi juga, nah, kayak seperti ini double top Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita fs.trader.community. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.